Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Dan kali ini kita tidak akan membahas parfum dulu, tapi di sini kita akan membahas channel ini lebih tepatnya. Dan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan ada beberapa hal menjawab juga pertanyaan-pertanyaan kalian tentang channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, sebenarnya saya sudah pernah menjelaskan tentang channel ini di video pertama saya, tapi di situ saya hanya menyapa dan hanya say hi aja, tidak begitu lengkap tentang channel ini. Dan di sini setelah beberapa lama berjalan, maka saya menyadari untuk harus menjelaskan beberapa hal ini. Dan langsung aja kita mulai dari poin pertama. Poin pertama adalah tentang konsekuensi. Di sini teman-teman bisa melihat sendiri komen-komen beberapa orang. Dan itu adalah konsekuensi yang pertama kali saya sadari sebelum membuat channel ini, yaitu tentang parfum KW. Pasti akan banyak orang bilang bahwa review saya atau botol-botol yang saya punya itu adalah botol-botol KW. Saya memaklumi hal tersebut dan saya sudah mempertimbangkan konsekuensinya karena memang botol Diken tidak bisa dideteksi apakah itu KW atau enggak, kecuali set by set botol parfum ori kemudian ada KW-nya dan dicium bareng-bareng, itu mungkin bisa saja untuk mendeteksi KW atau enggak. Tapi kalau secara kita beli online kemudian barangnya udah datang dan kita cium, maka aromanya ya kita tidak tahu apakah itu ori atau enggak. Dan ini juga menyangkut pada poin kedua, yaitu di mana saya beli Diken. Saya beli Diken di tempat-tempat yang terpercaya, yaitu ya orang-orang yang lebih lama mengenal parfum daripada saya dan mereka punya toko. Kemudian saya beli Diken di sana. Nah, kemudian pasti ada yang nanya, di mana saya tahu bahwa itu orang lama? Yang pertama, saya masuk ke grup IFC. IFC itu Indonesian Fragrance Community. Makanya kalau teman-teman pas lihat saya pakai kaos IFC itu karena saya masuk di sana. Nah, kemudian saya masuk di sana, kemudian saya tanya siapa yang di sini menjual Diken. Kemudian kalau mereka ada toko online saya beli, dan kalaupun tidak ada parfum yang saya cari tidak ada, maka saya akan cari rekomendasi lain dari teman-teman atau suhu-suhu yang sudah berkecimpung di parfum terlebih dahulu. Jadi saya nggak asal beli, masuk ke Tokopedia, cari Diken, kemudian beli. Nggak segitu gampangnya saya mencari Diken. Karena itu tadi, kalau memang saya berniat untuk mereview parfum KW, saya nggak akan bikin channel yang mereview parfum Diken. Ngapain? Mending saya beli parfum KW-KW yang ori Singapura lah, atau ori Thailand lah, atau apa gitu, atau reject lah dan lain sebagainya yang harganya murah-murah. Saya review itu aja yang jelas-jelas full botol, kemudian saya bisa lihatkan ke teman-teman semua, pasti ratingnya juga tinggi, bisa mereview parfum-parfum ini seperti Aventus, kemudian MFK seri macam-macam. Kalau memang saya ingin berniat untuk mereview parfum yang KW. Tapi ya saya nggak kayak gitu, saya mending beli Diken tapi yang terpercaya dan itu original. Saya tidak mempermasalahkan teman-teman yang komen itu KW atau enggak. Ya itu terserah teman-teman semua ya menilai parfum yang saya review itu KW atau enggak. Itu enggak masalah menurut saya, dan saya tanggapi juga dengan hal yang positif. Saya enggak melihat itu sebagai haters, enggak. Saya melihat itu sebagai orang-orang yang memang peduli dengan channel ini. Dan ya semoga itu menjadi batu loncatan atau gebrakan yang baik untuk channel ini, agar saya kedepannya bisa mereview parfum-parfum yang full botol. Ya semoga ada rezeki juga untuk membeli parfum full botolnya. Mengapa saya tidak menaruh link di kolom deskripsi? Takutnya nanti adalah ketika saya taruh link yang di situ adalah penjualnya jual original, dan kemudian nanti di kolom komentar itu ada yang ngomong, Mas itu KW, Mas itu parfumnya KW, parfumnya KW. Kemudian ada orang yang melihat komentar itu sekaligus melihat deskripsi, menganggap bahwa link yang saya berikan itu link dari toko KW. Dan yang saya takutkan adalah nantinya toko tersebut tercemar namanya, menganggap bahwa toko tersebut menjual barang KW. Dan di video-video saya terakhir ini, saya kan biasanya menunjukkan kan notes-nya di sini apa, kemudian saya jelaskan sebagaimana hidung saya bisa menjelaskan. Karena itu tadi, nggak semua orang itu tahu notes, nggak semua orang itu paham gimana aroma dari parfum yang udah jadi gitu. Kalau jeruk ketemu apa, aromanya kayak gimana, air laut itu aromanya kayak gimana. Nah, itu saya mendeskripsikan semaksimal mungkin saya deskripsikan semudah mungkin agar bisa diterima oleh banyak orang. Karena kalau saya sebutkan notes-nya yang hanya di Fragrantika aja,
ya teman-teman bisa cari sendiri. Dan kalau hanya saya sebutkan seperti yang saya cium aja, ya teman-teman tidak bisa berkembang karena nyiumnya taunya hanya enak atau enggak, enak atau enggak. Dan saya inginnya teman-teman berkembang bareng di channel ini untuk bisa tahu gimana sih aroma parfum dan itu aroma apa. Dan ya sama, saya bukan expertise, makanya saya menamakan channel ini juga Newbie Scent agar kita bisa sama-sama berkembang dan bisa sama-sama tahulah perkembangan tentang parfum dan sama-sama tahu dan meningkat lebih baik lagi mengenal tentang notes-notes yang ada di parfum. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara saya tahu longevity dari parfumnya. Kalau Om Mike ya di Indofrag itu memberikan tutorial, yaitu pakai sebelum tidur, kemudian besoknya dicium apakah masih ada atau enggak. Tapi kalau saya beda, kalau saya pakai, jadi saya pakai kemudian saya kerja, dan kerjaan saya ya cuman biasanya di depan komputer kayak gini tanpa AC, dan kadang keluar cari makan kemudian pulang lagi, dan itu saya hitung jadinya real kegiatan sehari-hari saya. Jadi ada kemungkinan kalau teman-teman memang kerjanya itu di depan komputer, kemudian di tempat yang ber-AC, tidak terkena sinar matahari, nggak keringetan-keringetan amat, maka parfum itu biasanya akan lebih stay lama di tubuh. Sedangkan kalau teman-teman yang sedangkan kalau teman-teman yang kerjanya outdoor, kemudian sering keluar, terpapar sinar matahari, sering keringetan, ya ada kemungkinan parfum itu nggak stay lama di tubuh kalian. Jadi sebagai pertimbangan apakah teman-teman mau membeli parfum itu atau enggak, kalaupun beli teman-teman harus tahu konsekuensinya, apakah longevity-nya yang kurang bagus, projection-nya yang tidak begitu loud, dan lain sebagainya. Dan saya jelaskan seringan mungkin di channel ini agar itu tadi teman-teman yang nggak paham dan teman-teman yang ingin masuk ke ranah parfum sebagai newbie sama seperti saya bisa berkembang bareng di channel ini. Mungkin sekian dulu ngobrol kali ini mengenai channel ini. Ya, semoga channel ini bisa berkembang menemani teman-teman semua yang masuk ke ranah parfum. Entah itu newbie atau udah master di ranah parfum, saya berterima kasih sekali untuk teman-teman yang mengapresiasi dan menonton channel ini agar channel ini bisa berkembang lagi bersama dengan teman-teman semua. Jangan lupa untuk klik like dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe yang ada di kanan bawah video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.